Bahkan di program ini tidak ada yang mengindikasikan pembenahan ini akan bersih dari KKN. Belum ada program yang membuat kita tenang bahwa Cianjur ini menjadi pemerintahan yang bersih ya. Pemerintahan yang bisa menjadi contoh untuk daerah lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Lucy Show. Semoga kita termasuk orang yang bertawakal dan selalu berprasangka baik agar kita termasuk orang-orang yang bahagia. Dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang program 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati Cianjur. Program 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati Cianjur secara umum terbagi dalam 11 rumpun yang di dalamnya terdapat 27 kegiatan, yaitu 1. Rumpun pelayanan publik atau reformasi birokrasi 3 kegiatan. 2. Rumpun nilai-nilai religiusitas 1 kegiatan. 3. Rumpun pemanfaatan teknologi untuk masyarakat 3 kegiatan. 4. Rumpun infrastruktur 1 kegiatan. 5. Rumpun pariwisata dan pelestarian budaya 2 kegiatan. 6. Rumpun pendidikan dan keagamaan 3 kegiatan. 7. Rumpun pertanian 2 kegiatan. 8. Rumpun lingkungan hidup 2 kegiatan. 10. Rumpun sosial masyarakat 3 kegiatan. 11. Rumpun kesehatan 5 kegiatan. Adapun jenis-jenis programnya adalah sebagai berikut. 1. Rumpun pelayanan publik atau reformasi birokrasi. Jenis programnya 1. Pandanwangi, pelayanan administrasi kependudukan bagi warga langsung jadi, yaitu KTP, KK, akte kelahiran, dan kartu identitas anak atau KIA. 2. Dawala, datangi warga dan layani, yaitu layanan kependudukan bagi warga rentan atau ODGJ, lansia, dan disabilitas. 3. Si jempol, sistem perizinan jemput bola. 2. Rumpun nilai-nilai religiusitas. Jenis kegiatan 1. Pareketan, peraturan bupati tentang larangan kawin kontrak. 3. Rumpun pemanfaatan teknologi untuk masyarakat. Jenis kegiatan 1. Smart Village, launching program Desa Pintar dan Kampung Keluarga Berkualitas. 2. Cianjur Caang, launching pengentasan kawasan internet blind spot dan penerangan lampu jalan. 3. Pare Gede, pajak rumah makan dan restoran, hotel dan kafe untuk pembangunan daerah sekaligus launching tapping box. 4. Rumpun infrastruktur. Jenis kegiatan 1. Kegiatan Jalapeno, jalan untuk pemulihan ekonomi melalui launching prioritas infrastruktur 1000 km jalan beton. 5. Rumpun pariwisata dan pelestarian budaya. Jenis kegiatan 1. Palimo Pandanwangi Living Museum, launching kemitraan pengelolaan pariwisata berbasis pelestarian budaya dengan konsep pentahelix. 2. Wonderful Cianjur, menyajikan video promosi pariwisata Kabupaten Cianjur dan launching kalender event 2021. 6. Rumpun pendidikan dan keagamaan. Jenis kegiatan 1. Guru anjang siswa, launching pengajaran tatap muka metode guru mendatangi siswa dengan protokol kesehatan. 2. Wakaf buku, gerakan sadar literasi untuk membangkitkan minat baca masyarakat. 3. Sarung Manjur, santri unggul, mandiri, maju, dan religius. 7.
rumpun pertanian. Jenis kegiatan 1. Cinlok petai, cintai produk lokal, peternakan dan petani, sekaligus perencanaan produk lokal pertanian dan peternakan bagi masyarakat dan dunia usaha. 2. Karaos, kawasan pertanian super prioritas, dengan penetapan kawasan lahan pertanian super prioritas Kabupaten Cianjur dan launching petani milenial. 8. Rumpun lingkungan hidup. Jenis kegiatan 1. Melaksamara, manajemen pengelolaan sampah daerah menuju Cianjur bersih dari sampah. 2. Kapuk, kampanye penggunaan pupuk organik, pencanangan gerakan pertanian. 9. Rumpun UMKM dan ekonomi kreatif. Jenis kegiatan 1. Launching Simadu, sistem informasi manajemen data usaha dan MOU pemasaran produk UMKM dengan retail modern, hotel, restoran, dan kafe. 2. Cinlok Kriuk, cintai produk lokal, aircraft, dan UMKM melalui aktivitas rest area untuk pemasaran produk UMKM dan aircraft dan kampanye cintai produk lokal, aircraft, dan UMKM. 10. Rumpun sosial masyarakat. Jenis kegiatan 1. Rural, rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk warga tidak mampu. 2. Desa Tasbih, desa tangguh dan siaga terhadap bencana serta Cianjur bersih narkoba. 3. Launching Bengsos, Social Service Center dan bengkel kreatif sosial, program pemberdayaan untuk masyarakat. 11. Rumpun kesehatan. Jenis kegiatan 1. Asapedo, Anjang Desa Pelayanan Dokter, program dokter berkunjung ke masyarakat. 2. Rumah Sakit Somea, santun, senyum, dan optimis, menghormati, edukatif, andalan, dan humanis. 3. Odasor, obat datang sorangan, program berobat jalan dan pengantaran obat ke rumah berbasis teknologi informasi. 4. Tartimah, daftar di IMAH, program pendaftaran berobat online dan bentuk virtual dan pelayanan berbasis teknologi. 5. Tuntas program stunting. Kebetulan pada kesempatan ini saya sedang bersama Kang Asep Toha atau lebih dikenal dengan Kang Asto. Ada beberapa pertanyaan Kang yang ingin saya pertanyakan menurut pemikiran Akang. Sebelum kita bahas teknis dan pelaksanaannya secara detail, bagaimana menurut Akang tentang 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Cianjur tersebut? Sebelum menjelaskan apa itu program 100 hari kerja, kita kan harus mengetahui dari mana sebetulnya asal usul, kenapa ujug-ujug, karena dulu kan tidak ada program 100 hari kerja kepala daerah atau bupati, wakil bupati terpilih, baik bahkan presiden sekalipun tidak ada sampai zaman Presiden Ibu Megawati waktu itu kalau nggak salah ya. Nah jadi pertama itu dulu dikenal 100 hari kerja itu di Amerika. Waktu itu pada zaman Presiden Franklin D. Roosevelt ya. Nah dari situ Presiden Amerika yang ke-32 ini mencanangkan perbaikan ekonomi di Amerika Serikat dalam 100 hari kerja. Nah, sehingga mereka atau Franklin ini sebagai presiden membentuk sebuah tim khusus di sana untuk menyusun apa saja skala prioritas yang diambil dari program visi misi dia ketika mencalonkan. Terus disisir sehingga memang apa skala prioritas yang paling mudah dikerjakan dan bisa direalisasikan sebagai startingnya di 100 hari kerja ini. Nah, di Indonesia sendiri itu ketika zaman Pak SBY masa pemerintahan pertama, Pak SBY kala. Nah itu menyusun juga program 100 hari kerja yang waktu itu ada 15 program yang disusun oleh Pak SBY kala waktu itu ya. Ada pemerintahan misalkan bagaimana memberantas mafia hukum ya. Terus juga rivalitas industri, pertahanan seperti apa. Ada juga penanggulangan terorisme seperti apa dan lain-lain. Nah jadi pada intinya bahwa program 100 hari kerja ini adalah embrionya. Bagaimana starting awal pemerintahan ini untuk memunculkan trust publik. Jadi jangan sampai misalkan
Kalau dulu-dulu kan ada istilah ketika calon ini kampanye, itu mah janji doang kan gitu ya. Nah, agar ini bisa tereliminir, maka dibuatlah program 100 hari kerja untuk memunculkan publik. Nah, atau bisa juga bahwa 100 hari kerja ini sebagai percobaan kepada pemerintahan baru. Apakah pemerintahan baru ini serius menjalankan program-programnya atau tidak? Seperti itu. Apakah jika program 100 hari kerja ini tidak dilaksanakan ada landasan hukumnya, Kang? Sampai hari ini secara pribadi ya saya belum membaca apakah regulasinya ada yang mengharuskan 100 hari kerja. Ini kan sampai hari ini belum ada sebetulnya. Belum menemukan. Nah, sehingga memang apakah parameternya kan apakah serius atau tidak dilihat dari situ gitu. Artinya ini hanya sebagai starting point saja. Jadi tidak ada regulasi yang mewajibkan misalkan kepala daerah harus menyusun program 100 hari kerja, kecuali program visi misi. Itu menjadi suatu yang wajib. Karena apa? Karena memang program untuk 5 tahun masa pemerintahannya ke depan itu disusun berdasarkan RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang memang di dalamnya salah satu unsurnya adalah salah satu unsur politis. Nah, unsur politis ini adalah janji atau visi misi program strategis dari calon pemimpin kepala daerah presiden yang terpilih. Nah, di situ dituangkan. Kalau bupati dituangkan atau gubernur ya dituangkan dalam RPJMD. Kalau misalkan presiden dituangkan di RPJMN atau Rencana Pembangunan Nasional gitu. Gini, Kang, jika berbicara masalah mumpuni dan menguasai permasalahan, menurut pandangan Akang, apakah program 100 hari kerja Bupati Herman Suherman dan Wakil Bupati Tebel Mulyana ini sudah mencerminkan bahwa kedua pemimpin ini menguasai dengan permasalahan? Gini ya, ini pertanyaan mudah tapi sulit. Jadi mudah ditanyakan mudah, tapi sulit bukan menjawabnya sulit sebenarnya. Menjabarkannya. Tapi menjabarkan dan merealisasikannya. Kenapa? Karena begini, sejatinya seorang calon pemimpin itu ketika dia mencalonkan, dia kan harus sudah punya dream duluan. Harus punya mimpi. Seperti misalkan kalau ibu-ibu pagi-pagi ini mau masak apa? Kalau dia nggak punya cita-cita mau masak apa, datang tukang sayur kan bingung. Saya mau belanja apa? Nah, sama halnya dengan pemimpin. Ketika pemimpin ini ketika mencalonkan, misalkan dia tidak punya dream sendiri, tidak punya cita-cita pribadi sendiri untuk membangun daerahnya seperti apa, ini yang sulit dan ini mayoritas yang terjadi, sehingga jalannya pemerintahan menjadi normatif. Nah, maka sebelum membahas atau menjawab pertanyaan itu, apakah misalkan tadi pertanyaannya menguasai permasalahan, kalau saya sendiri melihat belum menguasai permasalahan secara detil, tetapi baru bisa menguasai permasalahan secara normatif saja. Nah, begini ya, hari ini diakui atau tidak Cianjur ada di posisi 28 dari 28 kabupaten kota yang IPM-nya ada di bawah. Apakah ada kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya? Ada, kita akui ada. Tetapi kabupaten lain juga sama naik, sehingga posisinya tetap kita ada di bawah. Tetap ranking kahiji teh nah gitu, tetap kita ada di posisi tertinggal. Walaupun dari sisi nilai itu ada kenaikan. Nah, oleh karena itu maka apapun program yang disusun, termasuk juga program 100 hari kerja, harus mengacu ke 3 sektor. Pertama, bagaimana pendidikan di Cianjur ini bisa naik, bagaimana ekonomi juga atau kemampuan daya beli masyarakat bisa naik, dan bagaimana kesejahteraan serta kesehatan masyarakat juga bisa meningkat. Nah, ketika 100 program ini bisa touchable terhadap 3 sektor itu, maka bisa dikatakan memang menguasai gitu. Nah, yang saya lihat kan di sini ada 7 permasalahan di Cianjur ini yang krusial, yang sifatnya makro. Misalkan pertama tentang aksesibilitas dan kualitas pendidikan, terkait dengan bagaimana rata-rata lama sekolah yang sampai hari ini Cianjur masih rendah. Yang kedua misalkan aksesibilitas dan kualitas kesehatan. Ini juga masih rendah.
Terus ada juga masih tingginya angka kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial lainnya. Ada pembangunan infrastruktur dasar termasuk lingkungan yang masih kurang terkesan merata ya. Daya saing dan daya beli masyarakat juga rendah. Ini yang mempengaruhi faktor Kambon Cetna IPM di Cianjur. Masih rendahnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Artinya masih banyak masyarakat ngagurutu. Kukulutus ketika datang ke rumah sakit balik amek-amekan. Ketika datang ke dinas kependudukan balik juga amek-amekan gitu. Iya. Masih adanya praktek pencaloan misalkan. Iya. Nah, dan yang penting adalah pemerintahan belum transparan dan masih terdengarnya praktek suap. Ini diakui atau tidak? Nah, padahal ini menjadi sesuatu yang senter di Cianjur. Kenapa? Karena memang Cianjur pernah mendunia ya dengan adanya kasus OTT itu. Nah, ini kan Cianjur menjadi terkenal. Nah, artinya ini seharusnya menjadi isu strategis. Tetapi sayangnya ini tidak muncul di isu strategis yang harus diselesaikan oleh pemerintahan Cianjur ke depan. Ini cukup disayangkan. Artinya di wilayah bagaimana menciptakan Cianjur, pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang anti korupsi, pemerintahan yang transparan, ini tidak sama sekali belum tercermin, terutama dari program 100 hari kerja. Nah, terus Kang, apakah program 100 hari kerja itu setelah dicanangkan atau dilaunchingkan yakin akan terrealisasi secara kontinus atau gimana tuh? Ya, sebetulnya tidak mungkin kalau semuanya bisa berjalan dengan lancar. Pasti ada saja yang tidak lancar berjalan sesuai dengan tujuan. Tetapi apa persentasenya? Dari 100% itu beberapa persen. Jadi harus ada angka toleran. Nah, angka tolerannya misalkan di angka 20%. Misalkan di sini kan tidak dimunculkan angka tolerannya oleh bupati dan wakil bupati. Karena kalau tidak dimunculkan angka tolerannya, maka masyarakat akan memandang semuanya akan berhasil. Begitu. Nah, kalau ada angka toleran, ini semacam ikunya, semacam indikator kinerja utama dari pemerintahan daerah. Nah, kalau tidak ada itu, maka wajar kalau misalkan tidak terlaksana, masyarakat menjadi tidak terpuaskan. Nah, sayangnya kalau yang saya lihat dari 11 rumpun terdapat 27 kegiatan. Dari 27 kegiatan hanya ada 8 kegiatan yang menurut penilaian saya bisa berjalan secara kontinu dalam 5 tahun. Nah, sementara sisanya 19 program itu masih terlihat meragukan gitu, meragukan. Misalkan yang 27 yang 8 itu pakai ketan misalkan ya. Peraturan bupati tentang larangan kawin kontrak. Nah, ini bisa terrealisasi. Artinya misalkan kerjasama dengan pihak Kemenag. Nah, kerjasama dengan pihak Kemenag, terus juga dengan para tokoh-tokoh masyarakat, terutama tokoh agama setempat, ini bisa berjalan. Ini hanya bagaimana tinggal teknis nasanya. Terus Smart Village ini launching program Desa Pintar. Kenapa? Karena ini memang program yang diadopsi dari programnya Pak Gubernur Jawa Barat ya, Kang Emil sama Kang UU. Seperti Jabar Caang gitu ya. Nah, Jabar Caang. Di sini ada Cianjur Caang gitu kan. Nah, ini kan adopsi ya, mengadopsi. Salah enggak salah. Plagiat bukan? Dalam pemerintahan nggak ada istilah plagiat, cuma kreativitasnya yang minus. Nah, itu. Artinya ya gantilah namanya, misalkan hanya cuma nama kan gampang ya. Bisa jadi jadi Kelurahan Sayang Caang terus gitu. Jadi salah enggak. Terus juga tadi kurang kreatif aja. Jadi hanya di wilayah kreativitas saja. Artinya yang 3 ini. Terus kegiatan Jalapeno, jalan untuk pemulihan ekonomi. Apalagi ini dari awal digembor-gemborkan tentang 1000 km jalan beton gitu ya. Nah, ini pasti terrealisasi karena memang sebetulnya lebih dari 1000 km jalan beton juga bisa. Amin. Nah, terus launching Simadu, sistem informasi manajemen data usaha MOU pemasaran produk UKM dengan retail modern. Ini juga sama, gampang lah untuk direalisasikan, apalagi bupati, apalagi hari ini ada CSR ya, tinggal dipanggil perusahaan-perusahaan misalkan, pengusaha-pengusaha seperti apa, kalau misalkan tidak bisa realisasikan kan bisa saja kepala daerah mengancam, nanti perizinannya tidak diperpanjang misalkan ya. Itu gampang sekali. Ruta rehabilitasi rumah tidak layak huni, itu kan juga bukan program yang baru, artinya
sesuatu yang ya sudah biasa lah di mana daerah Rutilahu juga ada. Ya kalau dulu tuh Rutilahu lah ya. Terus juga Tartimah, daftar di IMAH, program pendaftaran obat online. Ini juga sama. Ini bukan program yang aneh ya. Sekarang juga udah berjalan. Udah berjalan. Di kabupaten lain malah dari 2016 sudah berjalan. Jadi sesuatu yang tidak aneh tapi di Cianjur menjadi sesuatu yang baru. Bisa juga disebut tertinggal kalau begitu ya. Tuntas program stunting. Ini juga program nasional. Terus Kang, jika yang 8 itu menurut pandangan Akang itu akan sangat insya Allah mudah dilaksanakan, direalisasikan. Kenapa yang 19 program Akang ragukan? Kalau diurai satu persatu secara detail mungkin waktunya tidak akan cukup satu malam ya. Kita ambil saja beberapa yang juga penjelasannya tidak terlalu detailnya ya makro saja. Ya saya ambil misalkan ini program Pandanwangi, pelayanan administrasi kependudukan bagi warga langsung jadi. Nah permasalahannya hari ini belangko pencetakan KTP itu di mana? Permasalahan di berbagai daerah di Indonesia permasalahannya itu. Belangko. Coba kalau kependudukan apa belangkonya belum ada. Nah kenapa ini terjadi? Memang ada dua faktor. Pertama, kreativitas pemerintah daerah untuk menjemput ke Kemendagri kurang. Yang kedua, koordinasi ya antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah pusat, terutama Kementerian Dalam Negeri. Yang kedua, pihak Kemendagrinya sendiri, dia tidak menghitung secara cermat berapa sih sebetulnya kebutuhan masyarakat Indonesia per tahun sampai detil per kabupaten. Nah, kenapa faktor itu terjadi? Karena memang kembali lagi pemerintah kabupaten masih mayoritas abai terhadap pendataan jumlah penduduk yang konkretnya seperti apa. Pemilik KTP yang sudah jadi itu berapa, yang belum berapa, yang akan misalkan sudah usia menginjak 17 tahun berapa dan lain-lain. Nah, data-data ini yang lambat terinput di Kementerian Dalam Negeri sehingga pemerintahan dalam negeri pun lambat dalam pengiriman belangko. Ini yang akan menjadi permasalahan nanti yang dihadapi di program Pandanwangi. Lantas ada program Dawala ya. Datangi warga dan layani. Layanan kependudukan bagi warga rentan ODGJ. Begini, yang mendatangi itu siapa? Apakah dinas kependudukan? Apakah dinas sosial? Pemerintah kecamatan atau pemerintah desa? Bahwa ingat, jumlah lansia saja di Cianjur itu ada 10% dari jumlah penduduk. Artinya ada sekitar 220.000 orang. Ini menurut Dinas Sosial ya. Tahun 2019 datanya menyebutkan itu. Di kita itu, maaf kalau misalkan ada. Kadang-kadang staf pemerintah itu kalau nggak ada ongkos nggak jalan. Iya. Saudara gitu. Jadi kudu aya ongkos heula gitu. Lamun nggak ada ongkos mah ogah-ogahan ya, gitu. Nah gitu makanya diragukan. Ketika misalkan ada anggarannya pun dia pertimbangkan berapa sih. Kenapa? Karena harus diperhatikan tentang demografis dan geografis Cianjur ini berbeda dengan wilayah Pantura. Kalau di sana kan rata. Kalau di sini dari kota misalkan ke selatan coba berapa jam. Nah ini juga menjadi pertimbangan yang nantinya masuk ke wilayah berapa besaran anggaran yang dikeluarkan. Cukup nggak untuk melaksanakan program itu? Nah jadi itu ya salah satunya yang terus, dianggap program apa si jempol ya, sistem perizinan jemput bola. Nah ini saya khawatir nih. Begini, praktek suap bidang perizinan itu hari ini sudah dimodifikasi oleh para oknum petugas perizinan. Hari ini kan transaksinya kadang di tempat loh, jangan salah. Misalkan perusahaannya di Jakarta, nih si orang perizinan ini datang ke Jakarta. Nah kita pernah ketemu di Jakarta di dinas perizinan satu kabupaten. Nah, terus kalau misalkan ada anggaran ini si stafnya nih ngomong ke kepala dinas, maaf Pak, saya menjalankan programnya Pak Bupati si jempol. Terus dia datang itu jemput bola, datang nganterin nih Pak pengusaha perizinannya udah selesai. Kira-kira si pengusaha ini ngasih duit apa enggak? Jujur aja, ngasih duit apa enggak? Ya kan? Enggak. Ya enggak diizinin. Nah ini Pak Bupati sama Wakil Bupati ini harus fokus ini. Jangan sampai Bapak sama Pak Wakil ini dimanfaatkan oleh staf Bapak nih dengan alasan menjalankan program Bapak, tetapi oknum yang tidak bertanggung jawab.
disalahgunakan oleh oknum pegawai di Dinas Perizinan ini. Terus ada lagi program Paregede ya. Pajak rumah makan, restoran, hotel, dan kafe. kafe. Launching tapping. Ini tapping block nih. Tapping block itu dari 2019 misalkan Kabupaten Karawang. Itu dari 2016 sudah itu. Tapping box. Tapping box. Tetapi kenapa? Ada memang daerah-daerah yang nggak jalan. Apa? Menghadapi pengusaha nakal. Apa pengusaha nakal? Tapping box ini cabut tuh. Jadi tapping box itu kan semacam alat ya, alat yang disimpan di kasir sehingga terkoneksi dengan dinas pendapatan. Nah, ini kadang-kadang dicabut nih oleh pengusaha nakal nih. Nah, sehingga tidak terkontrol berapa. Nah, ini yang menjadi alat permainan. Langkah selanjutnya apa? Bermain juga dengan oknum dinas pendapatan. Mudah-mudahan saroleh Nah, ini juga lancar. Itu juga dibantu. Nah, gitu. Makanya Pak Bupati tolong deh. Inspektoratnya harus ketat nih mengawasi nih petugasnya, jangan sampai terjadi seperti itu. Sehingga untuk mengantisipasinya apa? Antara target, realisasi capaian itu harus sudah kontrol dengan baik. Kalau nggak dikontrol dengan baik, di situ celahnya gitu. Jadi Pak Bupati harus tahu nih targetnya berapa pendapatan dari sektor ini. Terus juga cek nanti per 6 bulan apakah sesuai dengan target. Terus masalahnya apa kalau nggak tercapai gitu. Selanjutnya ada guru anjang siswa. Ini apalagi nih metode guru mendatangi siswa dengan prokes. Teknisnya seperti apa? Ini dihitung nggak rasio jumlah murid dengan jumlah guru? Coba. Nah, mungkin gini Kang, kalau ini metode ini sekarang juga kan sedang berjalan. Jadi seperti 10 anak ditempatkan di rumah salah satu orang tua murid. Nah, gurunya yang berkunjung. Nah, dan dengan gurunya berkunjung ini kemudian tetap muka lah untuk memberikan pelajaran. Nah, itu bukan guru mendatangi siswa. Kalau launching anjang siswa, launching pengajaran tatap muka metode. Nih metode kan teknis. Guru mendatangi siswa dengan prokes. Artinya guru itu datang ke rumah-rumah siswa. Oh, itu ya kan? Ngempor ke rumah cena. Terus kalau mendatangi siswa, transportnya dari mana? Ini juga harus diperhitungkan loh, jangan salah. Nih harus menyusun anggaran loh. Untuk menyusun anggaran ngongkosin guru tuh. Tambahan SMP SD. Waduh, gempor. Tanggung jawab ya Dinas Pendidikan nih. Pak Bupati tuh masih nih. Kalau memang serius Kadisdik nih. Terus ada lagi ke program Asapedo ya. Anjang Desa Pelayanan Dokter. Program dokter berkunjung ke masyarakat. Dokter mana? Rumah sakit umum, dokter puskesmas. Terus ketika mengunjungi, bagaimana konsepnya? Siapa yang memberikan transport? Desa, kemudian anjang ke desa. Nah, ini nih. Kades teh. Dinkes lagi nih. Aing deui cenah kades teh. Dinkes lagi nih. Atau puskesmas. Dinkes harus menganggarkan dan harus dihitung ini berapa jumlahnya, potensinya berapa, prediksinya berapa masyarakat yang sakit. Maka harus posyandu ini harus digalakan lagi kalau memang ingin sukses. Itu sementara. Jadi yang lain kalau dijabarkan satu persatu ya waktunya lumayan lama ya gitu. Terus begini. Kenapa saya memprediksi itu? Karena memang Pemdanya sendiri nggak transparan loh. Harus kan ini dipublis bagaimana detailnya, minimal ada buku misalkan, jangan hanya dibacain sama bupati di depan paripurna dewan. Itu kan hanya garis besarnya aja, harusnya detail. Programnya begini bla 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 bla, teknisnya seperti ini, ada juklak-juknisnya, katanya dibentuk tim khusus sama bupati dan wakil. Harusnya dibuat dong, terus publikasi kalau memang niatnya benar ingin transparan gitu. Pak Bup ya? Iya Kang. Apakah program 100 hari ini tercermin sebuah inovasi program? Misalkan program yang hanya ada di Cianjur saja sehingga bisa mengangkat Kabupaten Cianjur karena programnya bisa dicontoh oleh daerah lain. Selain nama ya, misalkan ada nama Dawala, Pandanwangi, Pareketan itu. Selain itu hanya nama saja. Kalau nama saya akui inovatif. Dari nama program. Tapi kalau dari isi programnya belum ada sesuatu yang baru yang bisa dicontoh oleh daerah lain. Artinya dari wilayah inovasi belum tercermin apakah ini inovatif atau tidak. Bahkan di program ini tidak ada yang mengindikasikan pembenahan ini akan bersih dari KKN. Nah, ini yang kita sesalkan. Ini yang kita sesalkan. Jadi
belum ada program yang membuat kita tenang bahwa Cianjur bahwa ini Cianjur menjadi ini pemerintahan yang bersih ya. Pemerintahan yang bisa menjadi contoh untuk daerah lain. Sehingga kalau di wilayah kecewa ya secara pribadi saya kecewa. Kenapa program itu tidak menjadi skala prioritas? Padahal itu pernah menjadi sebuah momok yang menakutkan, ya memalukan lah ya. mengerikan. Gitu. Tapi walaupun demikian, semoga saja pemerintahan yang baru ini Kang bisa menjadikan program 100 hari kerja itu sebagai pemacu kinerja mereka ke depan. Dan saya sangat husnuzon bahwa Cianjur akan lebih baik. Dan kalau saya harap ya Pak Bupati sama Pak Wakil Bupati pertama lakukan terus komunikasi dengan masyarakat. Ya komunikasikan hari ini modern ya, zaman modern. Ada zaman IT itu tidak harus ngomong begini loh. Iya dong. Ya, bisa via medsos, biar kayak seperti ini juga cara komunikasi. Ini bagaimana cara masyarakat menyampaikan cara pemikirannya kepada pemerintah. Tapi kadang-kadang di kita itu yang mengkritik-kritik begini dianggap musuh. Nah, itu yang pemerintahan yang membuat Cianjur tertinggal itu dodol gitu teh. Jadi yang kritis, oh si itu kabere tapi yang menjilat itu yang menjilat jadi pahlawan. Tuh. Jadi satu saja mungkin closing statement ya agar ini menjadi sesuatu yang kebaikan semua termasuk Pak Bupati dan sama Wakil Bupati. Ciptakan pemerintahan yang transparan, karena dengan transparansi masyarakat akan muncul tingkat kepercayaannya kepada pemerintah. Karena apa? Dengan transparansi, jangankan di pemerintahan ya, di keluarga aja ketika misalkan suami atau istri yang tidak transparan itu kan munculkan kecurigaan. Iya, curigaan dan gitu. Apalagi pemerintahan yang di dalamnya mengelola keuangan rakyat. Jadi bukan keuangan pemerintah Kade. Jangan salah. Kita itu kadang-kadang APBD itu dianggap duit pribadi. Nah, sehingga bebas aja. Masyarakat mengajukan program ya, apalagi datang ke kantor-kantor begitu kan egoisnya pada muncul tuh. Pada jebras-jebris ngarewa aing ini gitu. Ya, tolong dibina Pak Bupati kalau ada yang begitu ya. Kalau nggak bisa dibinasakan aja Pak Bupati. Ya, intinya kita tetap optimis bahwa program tersebut akan terrealisasi dengan baik ke depannya. Siap. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata ya. Juga we love Cianjur. Kami cinta Cianjur dan ingin menjadikan Cianjur lebih baik dan lebih indah dan lebih segalanya. Demikian untuk malam ini di channel Lucy Show. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.